Salam sejahtera bagi kita semua orang percaya. Dan saat ini saya hadir di hadapan saudara mau berbincang-bincang dengan seorang yang bernama Akbar. Ada ini enggak? Panjangannya enggak? Witias Sabto Akbar. Wih, Witias Sabto Akbar. Luar biasa ya. Iya. Nah, ini katanya Betawi, saudara. Betawi sedari Selipi katanya. Magisan Ilir. Nah, dari namanya kita sudah tahu pasti latar belakangnya kayak saya juga. Nah, itulah yang menggelitik saya ingin ngajak dia bincang-bincang. Kenapa lu sekarang jadi orang percaya Yesus? Nah, gitu. Ya. Padahal kan dibilang kalau percaya Isa Al-Masih itu kafir, Bang. Kafir. Kenapa nih dia kok mau percaya ya? Ya karena dia mau jadi orang kaya firman. Nah, itu Kafir dia. itu kan kaya Unik kan sekali. firman. Kita akan mendengarkan bincang-bincang siang hari ini. Ya. Ya, kenapa? Salam sehat. Nama saya Witias Sabto Akbar. Widya Sabto. Witias Sabto Akbar. Widya Sabto Akbar. Itu kenapa kok bisa pakai nama Akbar itu? Gimana ceritanya? Kata orang tua saya begitu saya lahir itu pas azan subuh. Azan subuh. Nah, berkumandang ya. Karena Betawi kan manggil kakek itu Babaji. Babaji nitipin. Pokoknya nama belakangnya harus ada Akbarnya. Oh. Ya udah jadi Witias Sabto Akbar. Witiasnya sama Sabtonya nggak begitu terkenal. Yang lebih terkenal Akbarnya. Nah, ini jadi sesuatu yang bisa kita ceritakan kepada para pemirsa. Kenapa Mas Akbar memilih menjadi orang percaya? Pasti ada ceritanya, ada kisahnya ya, ada pengalamannya. Itu gimana ceritanya? Kalau pergumulannya ya, Iya. luar biasa panjang dia, tapi kita singkatnya. Kayak cerita panjang-panjang waktu masih SD itu kan ya SD? seperti didikan orang Betawi, sholat 5 waktu, sholat Jumat. Nah, kebetulan kan rumah kakek saya di Selipi, tapi rumah orang tua di Kembangan. Puri Kembangan. Nah, Puri Kembangan. kalau lagi pas di Puri Kembangan itu, biasanya kan kalau di Selipi itu kalau sholat itu ya ada barengannya. Nah, kebetulan ibu saya Muslim, bapak saya Kristen. Bapak Bisa Kristen, Muslim. Nah, setiap kali saya sholat tuh timbul rasa iri sama teman-teman, apalagi kalau sholat Jumat mereka bareng bapaknya, kalau saya sendiri, apalagi kalau dari hari raya. Waktu itu saya pernah sholat, kok rasanya nggak enak ngelihat teman-teman iri. Saya bilang gini, ya Allah, suatu saat saya nggak mau kayak gini, saya maunya anak-anak saya sholat sama saya, pokoknya ibadah sama saya, mau bareng-bareng. Ini nggak bareng-bareng karena bapaknya nggak kemana, mamanya kemana. Bingung. Bapak kemana? Iya, bingung. Jonggol. Nah, waktu lebaran itu mulai. Iya. Lebaran mau salim, mau lebaran sama bapak. Nggak tahu bapak kesambet setan mana, kagak mau. Bapak bukannya lebaran, nggak mau. Wah, itu mulai saat itu saya benci sama orang Kristen. Nah, saking bencinya itu di sekolah, kalau ada orang Kristen, saya ini teman saya mainkan, pokoknya saya bully. Wow, bahasa premannya ya waktu itu, mainkan. Udah bully ya. Nah, SMP tuh jalan SMP, wah udah mulai saking ini nakal, makin menjadi tahu bapak main gila sama cewek lain. Wah, tambah menjadi, tambah sebel lagi sama Kristen. Wah, orang Kristen katanya nggak boleh poligami. Bapaknya itu belum bertobat ya. Iya. Dia nggak poligami tapi simpedes. Simpanan perawan desa. Nah, ada simpenannya. iya, tambah sebel lagi kan sama orang Kristen. Wah, udah. Terus Udah makin aneh. Kok saya sholat malah kayak gini, malah bukan dihargain. Udahlah, aneh-aneh aja. Aneh-aneh ya zaman dulu, tahun 90-an anak muda aneh-aneh. Nah, ngapain aja tuh? Mabok? Udah jelas mabok, tawuran. Oh gitu. Nah, maboknya apa aja? Ganja? Oh, ganja sama alkohol. Karena saya dulu berpikir di luar dari ganja haram. Mungkin juga ya. Jadi ganja nggak haram. Kan alami dari mikirnya. Mabok nggak haram juga? Oh, mikir. Ya haram sebenarnya. Cuman kan cari pelarian dulu. Oh iya benar, cari pelarian ya. Singkat cerita, sakau itu kan ke rumah sakit. Itu dokter bilang, oh ini tipes anaknya bu.
Padahal itu umur berapa tuh? itu waktu itu umur 15 tahun 15 tahun. Jadi masih SMP dong. SMP. SMP ya? Oh. SMP udah kayak gitu ya? Itu kalau beli saya bukan selinting dua linting, karena orang tua kan kalau ngasih uang aku main ngasih aja, langsung beli satu garis saja. Yang biasa bandar buat jual, saya buat make. Waduh. Nah, udah singkat cerita, Saka kan rumah sakit, tiap hari muntah. Waktu tahun 90-an itu kan ada solusi itu namanya yang nelpon. Nah, Bapak bilang kalau mau sembuh apa mau mati? Ya mau sembuh lah. Udah nih telepon, dengerin aja. Oh, ya saya ikutin aja kan, namanya orang udah rasanya udah muntah, badan lemes, udah kayak mayat hidup. Iya. Telepon. Pokoknya udah lah, pokok mati deh. Pokoknya Didoain kan? Aja, penting sembuh gitu ya. Didoain itu kayak dari badan itu kok ada yang keluar. Begitu keluar, seger, fresh luar biasa. Minta makan. Nah, setelah itu masih ada penolakan dari diri saya. Ini mau ujian. Berarti gue kudu lebih rajin lagi ibadah. Nah, kayak cerita SMA dimasukin sekolah Bethel yang Petamburan itu, tempat markasnya itu. Tempat di sana. Tempatnya itu. Nah, tambah sebel lagi. Wah, ini emang sengaja ini di sekolah-sekolah Kristen biar saya ngikut dia. Makin menjadi lagi, makin bandel lagi. Nah, kebetulan kalau Om dari Jawa itu kan manggilnya Pade. Pade itu kan pendeta. Itu dia sering nelpon, tapi dia itu nggak pernah ngajak saya masuk Kristen, nggak pernah. Paling nelpon, gimana kabar Le? Kalau hari raya ngucapin minal aidin ya Le. Terus gimana mau sekolah di tempat Pade aja? Dia kan tahu saya udah bener-bener nakal senakal-nakalnya waktu itu. Nakal senakal-nakalnya. Saya mikir lagi, wah kalau kayak gini masa depan gue suram. Ya udah pindah. Udah nakalnya akbar lah ya. Nakalnya udah nakal-nakalnya. Ya berantem, ya maki. Wah ya udah. Izin dong. Boleh nggak sekolah? Pokoknya saya dulu nacar gini. Gue hijrah. Dulu kan kita dibilang kalau kita mau berubah kita harus hijrah. Gue mau hijrah, gue harus berubah. Sampai sana nggak ada yang namanya kristenisasi, nggak ada. Udah sholat belum deh? Udah ini belum. Terus karena pastorinya itu dekat gereja, kok setiap kali dengar lagu rohani kok damai sejahteranya tuh luar biasa. Yang tadinya kita pemarah, emosian. Tapi jujur aja, waktu kamu mabok, istilahnya itu kan seperti orang yang protes lagi. Iya. Seperti berontak jadi mabuk segala macam itu pelarian. Nah, waktu kamu situasi seperti itu sebetulnya ada nggak di hati kamu kepengen jadi orang yang baik? Ada nggak? Pasti ada. Ada. Pasti ada. Pemberontakan itu justru karena kamu pengen jadi orang baik tapi nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena saya pikir udah baik tapi kok orang tua masih kayak gini, kayak komplain sama Tuhan gitu loh. Kita udah rajin ini kok masih kayak gini, kayak pemberontakan. Nah, kamu terdiri dari berapa saudara? Saya 2 bersaudara aja. Dan jaraknya itu jauh 15 tahun. Laki perempuan? Perempuan. Yang barep, yang laki perempuan. Apa kamu atau? Saya yang paling tua. Oh, paling tua. Jadi bedanya 15 tahun. 15 tahun. Itu mah kayaknya udah nggak bakal hamil lagi nih, mandul kali ya. Tahu-tahu keluar. Nah, itu alasannya. Ya biasa laki-laki alasannya. Alasannya pengen punya anak lagi katanya. Nah, terus setelah dengar puji-pujian rasa ada damai, terus gimana? Nah, itu waktu itu tinggal sama Pak Adenya? Iya, di Pastori. Di GKJ Ceper, Gereja Kristen Jawa Ceper, Klaten. Oh, di Klaten. Terus? Ya punya kok nyaman banget. Nggak satu pun nggak ada sepupu-sepupu yang ngajak ke gereja, nggak ada. Dia masih menjaga, menghormati. Nggak ibadah, nggak sholat gitu. Enak dengerin ibadah. Terus nggak tahu kenapa saat ibadah minggu keberapa, saat ada ibadah pertengahan kok saya di kamar itu cuma dengerin. Udah ganti baju salin. Saya duduk di belakang. Iya, dengar pendetanya itu berapa kok ya. Setelah itu saya bilang,
Gereja Kristen Jawa. Gereja Kristen Jawa. Bahasa Jawa apa? Dia itu kalau di Gereja Kristen Jawa itu 2 ibadah, Pak. Paginya itu bahasa Indonesia, sorenya bahasa Jawa. Oh, jadi kamu yang ikut yang pagi itu? Iya, ikut yang bahasa pagi. Indonesia. Iya. Pastilah orang Selipi. Anda bisa bahasa Jawa. Nah, singkat cerita, saya minta bilang nggak langsung ngomongin, saya nelfon bapak saya. Itu sebelumnya itu bapak saya yang pengen banget saya masuk Kristen itu, sampai saya dulu pernah perjanjian sama bapak saya, karena saya nggak mau bapak saya ajakin salaman, kalau bapak mati jangan nyentuh mayat bapak. Oke. Saya bilang iya Sampai itu gitu ya? Iya sampai gitu. Saya telepon, Pak, Desember besok saya minta dibaptis. Itu bapak saya nggak ngomong lagi, diem aja di telepon, udah tutup. Terus berapa hari sama ibu nggak ngomong, nggak telepon? sama ibu nggak ngomong. Bapak Saya doang. masih menjaga kan. Itu kabar bapak ke Jawa, udah dibaptis, saya persiapan namanya. Terus saya bilang, saya meyakinkan mereka, kalau saya masuk Kristen bukan karena manusia. Kalau manusia udah dari dulu aja bapak ngancam. Dari dulu aja bapak ngancam, nggak kasih inilah, nggak kasih fasilitas lah ini itu. Di sini tuh rasa damai sejahteranya tuh luar biasa, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu tahu nggak kenapa waktu Tuhan berkarya lewat kamu merasakan damai sejahtera itu kenapa? Wah, nggak bisa diungkapkan kata-kata. Nggak tahu ya. Karena Yesus itu Raja Damai. Makanya begitu ada Yesus dalam hati kamu merasakan damai. Nah, setelah itu singkat kata kamu dibaptis. Wah, luar biasa ademnya itu. Ademnya, aduh. Adem banget. Jubile. Ada lagunya tuh. Damainya luar biasa. Kalau Yesus tinggal di hati kita. Iya. Gitu, dia ngerasain, Bang. Nah, terus mana? Begitu pulang ke Jakarta, udah lulus sekolah, mau kuliah, balik lagi ke Jakarta kan. Wah ketemu mereka nih, keluarga besarnya mama. Soalnya dari keturunan ibu saya itu dari zaman Belanda katanya udah haji. Udah keluarga Ustadz Kiai. Nah, singkat cerita, udahlah bersama Tuhan Yesus. Yang pasti lebaran gue datang ke sana, saya datang ke sana. Bapak bilang, "Ya udah bersikap seperti layaknya laki-laki." Ya datang. Saya datang, tadinya nggak terima, mereka welcome. Sampai sekarang pun kalau Natalan pun keponakan saya itu, "Om, datang ya ke rumah." Saya datang ke rumah, iya. Terus saudaranya yang satunya? Oh, itu dia Kristen dari lahir. Oh, juga Kristen. Oh, kalau dia emang udah Kristen terus. Dari lahir. Namanya ya Elsa Dai. Oh. Nah, terus peristiwa nikahnya gimana? Dapat jodoh di mana? Itu teman gereja di Jawa. Tapi kita nggak pernah pacaran. Begitu. Soalnya saya komitmen, saya pengen pelayanan di sini. Udah, saya mau fokus. Saya mau bayar harga. Tuhan udah ngasih yang terbaik. Saya mau bayar harga. Saya mau pelayanan. Ya, rasa suka sih ada. Cuman saya bawa dalam doa. Kalau itu jodoh saya nggak kemana. Saya titip Tuhan jodoh saya. Itu begitu saya ke Jakarta, kuliah semester tengah. Kan saya dulu bilangnya komitmen sama orang tua, baru mau pacaran kalau udah mau selesai kuliah, biar fokus. Soalnya kan orang tua ngasih tanggung jawab, ya saya selesaikan. Nah, ada telepon. Aku mau main ke rumah ya. Yang dari Jawa malah ke sini istri saya. Kenapa? Ya pengen ketemu aja. Itu padahal nggak pernah ini, Pak. Nggak pacaran sama sekali. Nggak pernah menyatakan cinta. Cuman bawa pergumulan aja. Kalau suka sama perempuan ya saya bawa pergumulan. Kalau wow, itu luar bonus biasa. ya, Bang. Iya. Bonus yang Tuhan kasih. Nah, sejak kamu menerima Yesus, kamu aktif di mana? Waktu di sini. Ya. Kalau di rumah saya yang di Parung Panjang, kebetulan di Parung Panjang ada rumah. Ya. Itu depan tempat usaha saya, itu ada gereja. Nah, saya ngajar sekolah minggu di sana tadinya. Di sini juga beraktivitas. Di sini saya bendahara PKB, Persekutuan Bapak-bapak. Oh, mantap. Pegang duit dong nih. Pengen duit gereja, Bang. Ya, puji Tuhan ya. Sekarang Akbar benar-benar dapat yang akbar. Itulah Amin. Allah yang maha besar
yang menjadikan langit bumi laut segala isinya dan yang memberikan jaminan hidup kekal. Karena Allah itu sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, bahkan dia berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi bukan mudah-mudahan lagi. Ya puji Tuhan, Akbar maju terus ya Akbar ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk bincang-bincang kita. Semoga bincang-bincang kita ini menjadi berkat buat saudara semua yang menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Amin. Amin.